Yo, masih sama gue Adi di podcast Bincang Adi bersama Dani Riota. Thank you. Gokil, terasa canggung bro. Berapa lama? Bayangin, 5 tahun ada? 8 tahun nggak jumpa dan langsung kita berbincang ria di podcast Bincang Adi. Dan gue akan ngobrolin hal-hal seru bersama Dani yang lama gak ketemu. Dan gimana kabarnya? Alhamdulillah masih konsisten di musibah. Kenapa tiba-tiba? Berarti sama, gue malu konsisten wibu. Oke, tapi Tasik or Bandung? Tasik or Bandung? Mungkin Bandung sih. Wow, oke. Tapi gue nggak akan nanya detail. Nanti gue nanya detailnya setelah dia memperkenalkan diri. Yang gue tahu, nanti lu bisa jelasin secara detail ya. Ya. Yang gue tahu, Dani adalah teman gue ini, sahabat gue ini adalah cosplayer. Terus juga mungkin gue pernah lihat dia tampil di warawiri di beberapa event wibu, event di Jepangan. Dia sangat cukup terkenal dan yang gue tahu gitu loh. Tapi sebenarnya Dan, selama kita nggak ketemu, lu tuh aktivitasnya ngapain aja sih? Silakan jelasin. Aktivitasnya lebih ke banyak berkecimpung di dunia wibu sih bang. Kayak Oke. bikin kostum. Terus? Terus sempat garap mainan juga sih. Garap mainan juga. Ya. Oke, gimana tuh garap mainan juga Dan? Coba. Garap mainan tuh kayak bikin gitu. Bikin. Mainan dari nol. Tapi awalnya gua tuh cuma request doang. Nyata pulang Mainan literally yang mainan yang kayak buat anak-anak atau gimana? mainan kayak ya mainan wibu sih bang, kayak Contoh. Tasgir. Serius? Ya. Tasgir lu buat? Ya. Wow. Soalnya kan udah produksi lagi kan, jadi kita nyoba request ya. Berarti yang gue tangkap adalah Tasgir itu kan ada warna-warnanya gitu. Berarti Ya. ngepainting juga atau full warna putih atau? Sebenarnya kan kita mainnya dari racingnya bisa pakai pigmen juga sih, jadi langsung diwarnai dari sana. Pernah Oke. kita ngecat Cosplay terus bikin mainan lalu bikin wahana juga, tapi wahana bukan di dunia wibu ya. Oke. Lebih ke ngebawa culture Indonesia. Kayak Indonesia kan identik dengan mistik gitu, karena masih banyak kesamaan. Kayak dari kompetensi cosplay itu kayak make up sama kostumnya masih bisa dipakai loh di sana. Oke. Wahana berarti yang gue tangkap kayak obake mungkin Ya, semacam rumah hantu lah. semacam rumah hantu. Berarti lu juga tadi nyinggung bahwa itu pun masih bisa dipakai kompetensi lu sebelumnya, yaitu seperti make up gitu-gitu. Oh, dan lu bisa menguasai itu Dan? Masih belajar. Merendah untuk meroket aja. Sumpah kelihatan grogi banget kok lagi. Oke. Oh, bikin warna. Habis itu ada lagi gak? Bikin wahana, bikin kostum, sempat jadi ya dari kostum cosplayer sempat terbang ke Kalimantan juga sih buat icon sebuah toko. Oke. Berarti tanpa sadar selama 8 tahun kita gak berjumpa, banyak beberapa kompetensi industri kreatif di Jepangan lu garap semuanya. Ya. Anjir. Oke. Kalau kita ngomongin tadi kan lu banyak nih part-partnya yang lu bisa. Sebagai Dani, seorang penggemar Jepangan, penyuka budaya Jepang yang kreatif, mana yang paling lu suka? Yang paling gua suka, yang paling gua nikmatin itu lebih di kostum makernya sih. Oh, kenapa? Kostum maker karena ya bagi gua kayak sarana implementasi ekspresi gua gitu bang. Kayak Wow. gua lihat karakter sini, ini karakter keren nih. Kayaknya gua pengen nih jadi karakter dia, jadi karakter sana. Oh, oke. Mungkin pertanyaan sebelumnya harusnya kenapa harus budaya Jepang gitu ya. Gua selamian. Bagi gua itu kayak sarana implementasi gua buat berekspresi tanpa harus takut dijudge, karena di sana kan kita bisa pakai alter ego kita. Oke. Dan menurut gua paling benar buat zaman sekarang sih. Oh, oke. Terus, berarti lu happy dong ngejalaninnya? Happy sih bang. Mungkin bakalan jadi pertanyaan juga, kenapa sih nggak budaya Indonesia? Karena itu kan jadi polemik kita sebagai pecinta tangan. Katakanlah netizen bertanya, kenapa lu sedalam itu menyelami budaya Jepangan? Ya. Kenapa nggak budaya Indonesia? Nah, jawabannya? Jawaban gua mungkin karena kalau misalkan budaya Indonesia-nya dimodernisasikan kayak pop culture-nya, semisal deh karakter Gatot Kaca dimikir kayak Armor gitu, mungkin gua bakalan di industri itu. Oke. Maksudnya bakal nyemplung di industri itu. Ya. Oke, tapi kalau misalnya lu kan pernah cosplay kan? Kayak sebelum kita ngomong di depth lebih panjang lagi, tapi kan juga banyak kayak tokusatsu Indonesia, Mima gitu, inget gak? Oh iya, besar ya. Lu nggak tertarik untuk ngegeluti itu Dan?
di masa dia sempat pengen bikin kostumnya. Oke. Karena dulu kan masih terbatas dari pengetahuan bikin Mm-mm. kostumnya dan lain-lain. Ya, anjing susah nih. Mm-mm. Sempat nyerah juga sih. Oh, dulu. ada fase di mana? Ada fase di mana. Oke, ada fase di mana lu cukup kayak enough lah dengan semua ini. Ya. Oke. Berarti lu yang dibentuk sekarang bisa dong gue mengatakan bahwa lu udah cukup dalam dengan semua industri kreatif budaya Jepang. Eh, cukup dalam belum sih, tapi mungkin udah agak kecanduan kayak haus pengetahuan baru kayak teknik bikin kostum baru lah, Anjir. atau bikin wah ini ada temen baru nih kostumnya bagus, pengen bikin nih. Wih, gila, ngeri. Tapi sebelum deep dive lagi lebih dalam tentang apa yang lu kerjain, tapi seorang Dan ini pernah dikenal di suatu kota, yaitu tentang lu istilahnya apa ya, kayak ikonik. Oh, ikoniknya mungkin dari Naruto, mungkin karena gua konsisten cosplay Naruto tuh kurang lebih 8 tahun deh. 8 tahun Naruto. Naruto ya, sempat di roasting juga kan sama Beberapa lah ya. komika asik kayak gua kemarin lihat Naruto makan apa sih gak bubur lemuk di Tasik kan. Oh, di roasting Roasting. jokesnya gitu sama komika tasik. Berarti kan senempel itu tentang Naruto di lu nih. Ya, Kenapa dari karakter banyak semua anime lu milih Naruto Dan? mungkin karena gua menilai Naruto khususnya secara keseluruhan dari serialnya Naruto di karakter di Naruto itu nggak ada yang murni jahat. Semua pasti punya motifnya masing-masing. Dalam banget, dalam. Oke. Terus karakter Naruto kenapa dipilih karena dia tuh mungkin agak klise ya kayak From Zero to Hero. Oh, ya. Suka aja sih. Oke. Ya maksudnya itu jadi daya tarik lu lah ya, kayak gitu. Apa trigger pertama lu mengcosplay Naruto? Apakah karena memang lu suka Naruto, atau yang kedua memang ada temen yang kayaknya lu cocok deh? Maksudnya kan sama cosplayer kayak kadang mungkin badan lu cocok nih buat Oh, iya. mau cosplay Naruto gitu. Apa deh trigger awal? Trigger awalnya mungkin karena gua juga nonton Naruto kan. Terus ada beberapa teman yang rekomendasiin dan lu kayaknya cocok deh jadi. Oh wow. Terus emang ngerasa koneksi emosinya dalam banget itu kayak anjing pantang nyerahnya gua harus nyamtoin deh role modelnya. tapi memang lu juga suka Naruto kalau nggak salah ya. Oke. Terus selanjutnya adalah 8 tahun nih akhirnya. 8 tahun. 8 tahun. Apa yang membuat tadi ya katakan lu tadi dulu bilang, "Bang, gua konsisten loh sama Naruto." Bahkan lu sampai punya istilahnya fans tersendiri. Ya. Bahkan lu juga dikatakan jadi ikonik suatu kota Tasik kayak gitu. 8 tahun kenapa lu tinggal? Apakah lu merasa gua udah semakin dewasa, mungkin cara cosplay gue udah bukan Naruto lagi, atau apa? Dan keputusan itu kan pasti jadi hal yang mungkin berat dan susah juga karena kan lu udah cukup terkenal lu sebagai Dani Ryota Naruto. Kayak silakan. Mungkin lebih ke ninggalin zona nyaman itu kayak Wow. butuh tantangan baru. Kayaknya gue pengen deh mau peranin karakter selain Naruto. Anjir. Dan akhirnya karakter kedua yang langsung memperanin sebagai cosplay apa? Seingat lu waktu itu? Saya ingat gue tuh Nero dari Devil May Cry 4. Anjay. Ya walaupun tetap sama main karakter, gue lebih suka Nero tuh gaya songongnya gitu kayak. Ya emang lu songong sih anjing emang. Enggak. Oke, Nero dan selanjutnya adalah yang penasaran gue. Berarti udah berapa tahun lu mengcosplay dan di industri cosplay? Industri cosplay. Bukan bikin kostum ya, lu yang memerankan cosplay itu. Mungkin dari zaman SMP udah kurang lebih 10 tahun. Anjing, lama banget bangsa. Oke, berarti lu udah pernah ngelewatin fase pindah-pindah panggung, udah punya market tersendiri. Pernah tuh ya? Kalau misalkan buat urusan panggung, gue tuh masih takut buat ikut kompetisi cosplay perform sih. Oke. Tapi gue sempat jadi special performance juga di Tasik sih. Oh, berarti pernah di fase itu. Oke. Ketika berarti kan lu udah ngerasain intinya dunia cosplay ini menjadi sebuah katakanlah ladang ya cukup cuan lah. Pasti udah ngerasain dong. Udah. Oke. Di fase itu alhamdulillah udah ngerasain. Terus sebelum kita deep dive lebih dalam lagi tentang lu meninggalkan cosplay, keputusan apa yang mengatakan Dani ya udah deh gue udah kayaknya nama yang dibesarkan di cosplay lu tinggalin, kenapa? Nah, sebenarnya bukan meninggalkan. Bukan nih, oke, tapi lebih ke hiatus untuk proyek yang lebih besar sih. oh oke. Siap. Terus juga
menariknya adalah Dani cerita sama gue, lu bisa bikin sebuah kostum. Apakah cosplay lu juga didompleng dengan lu bikin kostum sendiri, atau mungkin kan kalau sekarang lu dibesarkan juga termasuk lumayan di cosplay lama-lama juga ya. Sekarang kan segampang itu, kita rental kostum, ini. Nah kalau lu melihat itu gimana Dan? Sebenarnya sah-sah aja sih. Sah-sah aja nih. Rental kostum selama masih ada, taruhlah misalkan stylingnya sendiri atau make upnya sendiri. Oke. Walaupun menurut gua jauh lebih ada kepuasan tersendiri ketika lu bikin kostum dari nol. Oh, ada istilahnya, ada hormon endorfin yang happy gitu ya? Ya, mungkin kayak muasin ego sendiri lah. Jadi maksudnya, gue kebayang sih, maksudnya kalau kita bikin kostum sendiri tuh, detailnya tuh kita bisa seego mungkin gitu ya? Oh, dan lu benar-benar ngerasain itu dan bikin kostum sendiri dan sebagainya. The best kostum yang lu pernah bikin ialah yang lu pakai juga ya? Pernah nggak? Yang gua pakai mungkin Devil May Cry Nero, sama sempat gua kasih mekanisme pedang nempel di punggung. Pedang nempel di punggung? Cuman pakai banget sih, padahal cuman kelihatan kayak anime, kayak di gamenya banget, kayak nempel gitu doang tanpa ada tali apapun. Oh iya, itu nempel beneran? Nempel. Lo Dan itu gua pakai di event Tasik sih, di Raja Pola, dan gua dapat juara cos streetnya. Atau mungkin pas lomba sekarang. Oh, kalau bahasa sekarang gitu ya? Ya. Oke. Berarti, gue sambung lagi. Kalau ikut kejuaraan itu berarti lu belum? Belum. Tapi kalau untuk kayak dapat lomba-lomba kayak post street gitu, lu pernah mengikuti? Pernah. Dan itu pernah juara? Oh, paling berkesan di mana? Paling berkesan mungkin di Jakarta sih, di event Clash NCSI. Cuman nggak juara, tapi di sana atmosfernya gila. Berarti lu emang udah keluar kota gitu ya? Ya, ngeri juga cuy. Kayak gitu. Oke. Lu pernah dapat juara juga. Berarti di sana lu berpikir bahwa ini bisa jadi ladang yang serius ya. Kalau misalnya emang kita benar-benar serius, bisa dapat cuan yang cukup lebih. Itu bener nggak kalau misalnya gue nanya statement ini? Mungkin dari sisi kreatifnya ya Pak ya. Kalau secara kreatif, kalau kita cuman bicarain satu segmen doang di cosplay, banyak banget tuh peluangnya, kayak banyak banget kostum. Satu. Kalau misalkan bisa jahit, nilai plus juga kan bisa jahit kostum sendiri. Oke. Open comics make up. Wow. Wig styling. Patu. Jasa print by kostum di kota luar banyak. Itu bisa jadi ladang juga sih. Lomba. Itu baru di cosplaynya doang. Apalagi kita bicarainnya di luar nih. Kayak lu punya skill gambar, bisa jadi ilustrator juga. Terus lu bisa dance, bisa jadi guest star atau special performance, dan sana jadi uang juga. Anjir. Dan lu bayangin ya, ini tuh bahasan panjang ini baru satu tema cosplay. Ini belum satu ekosistem dong. Ini banyak banget kayak gitu. Oke, pertanyaannya adalah ada nggak menurut lo orang-orang yang memang mengcover semua bidang yang tadi lo sebutin? Dan ini termasuk yang cover itu semua nggak? Kalau dance kan gue nggak tahu, lu ngedance ya? Enggak. Dulu sempat dance Korea juga sih. Udah kita matiin aja lah anjing podcast. Iya benar. Bangsa. Oh berarti lu cukup oke. Semuanya kah yang tadi lu sebutin lu? Atau ada yang satu enggak yang mungkin lu kurang jago lah di ekosistem itu? Jago ekosistem mungkin gambar sih, tapi walaupun sekarang dapat tawaran buat collab gambar ilustrator dari salah satu channel yang ngebahas Donghua. Donghua tuh Cina. Donghua animation. Wow. Oh lu dapat kayak tawaran collab gitu? Iya. Anjing. Berarti katakanlah lu emang serba bisa lah ya? Ngeri. Bukan serba bisa sih bang. Bakat. Survival skill. Bakat ya? Survival skill. Bakat kebutuh. Oke. Lu semuanya bisa. Dan lu tadi cerita juga bahwa 8 tahun udah cukup dijalanin, lu sedang mempersiapkan project yang besar. Tapi pas cerita aja lagi adalah menariknya bahwa lu juga cukup deep dive atau dalam di costume maker, benar itu? Iya. Oke. Singkat, berarti sampai sekarang lu membuka open kalau misalnya ada orang-orang yang pengen bikin kostum ke lu? Masih open. Apapun. Serius? Bukan kayak Dani, gue nggak tahu, gue lupa, gue nggak kepoin bio lu. Apakah Dani costume maker khusus teput salsu? Enggak juga. Apapun sih. Anjing. Paling yang pernah lu buat apa? Misalkan ke orang awam gue nggak tahu tuh, misalnya yang kayak
Genshin kah, atau yang mungkin kayak Tokusatsu yang armor apa dan kalau kita nyebut Dani spesialisasinya apa biar orang tahu. Spesialisasinya lebih ke armor sih, soalnya kan sekarang tuh lebih enak, soalnya ada teknologi yang bernama 3D model. Oh iya. Ya. Wow. Kayak gitu. Oke. Berarti benar-benar kepake dong, dan ketika lu survival dari zaman lu SMA mengcosplay dan bikin kostum kepake sampai sekarang. Alhamdulillah kepake sih. Sebenarnya kalau misalkan bicara masalah hobi ya Bang, kalau misalkan kita pinter, kita tuh sebenarnya bisa nyari cuan di sana. Oke. Apa statementnya pinter dan kita bisa nyari cuan di sana? Berarti orang-orang itu benar-benar harus ngulik dong ya? Sebenarnya masalah ngulik bisa ngikutin sih. Oh wow. Sebenarnya kita taruhlah kita punya suatu ketertarikan buat sebuah karya. Oke. Kita bikin aja terus lempar aja ke publik sih. Dan itu kekurangan gua dulu. Oke. Kayaknya gua banyak belajar tapi gua tuh jarang banget nge-publish portofolio gua gitu loh. Jadi sebenarnya orang jarang banget yang tahu gua sih. Oke. Berarti itu tuh kayak seakan-akan penyesalan lu ya. Maksudnya adalah mungkin kalau lu mengetahuinya itu di portofolionya dipupuk, disimpan, itu bisa jadi Dani yang lebih besar dari sekarang dong. Ya mungkin bisa jadi. Gila. Berarti mungkin nextnya lu akan apa ya, lebih deep depth mengenalkan diri lu. Iya dong, kayak personal lu apa sekarang. Oke, nanti kita bahas ya lebih detail lagi. Costume maker, kebahagiaan apa yang lu rasa ketika membuat kostum? Dan tadi kan cosplay lu udah nih, lu ceritain bagian serunya mengcosplay. Nah, costume maker aku gak bayang capek, keringetan anjir. Suka dukanya berarti? Iya. Sukanya tuh ketika menyelesaikan sebuah kostum kayak anjing kok gua bisa nih bikin sekeren ini. Oh wow. Karena gua tahu esensinya ketika kita bikin kostum tuh kita melatih kesabaran. Oke. Terus detailing kita harus gak ada part yang terlewatkan kayak ini kayaknya kurang deh bikin lagi atau gimana. Terus dukanya mungkin banyak orang yang memandang sebelah mata karena apaan sih bikin kostum? Kayak nggak ngasilin. Mungkin bagi mereka yang ganti nggak sampean aja sih. Oke. Gue paham dari sisi lu, dan gue paham sebagai orang awam kayak capek-capek ngapain sih bikin kostum, kan udah banyak yang kayak yang bikin kayak gitu. Oke. Selanjutnya adalah dari kita ngomongin semua yang lu tadi sebutin, lu ngecemplung di dunia kreatif budaya Jepang ini, mana part yang paling lu demen? Cosplay kah, costume maker kah, atau apa kayak gitu? Kan banyak. Satu yang paling kalau Dani ngomongin tuh sekarang demen costume maker sih Bang. Lagi-lagi ya, gak berubah jawabannya ya. Anjing. Karena itu kan kita membuat karakter yang fiksi menjadi real life tuh kayak tantangan tersendiri gitu bagi gue. Kenapa gue nanya lagi? Karena gue masih gak percaya bahwa lu menjawab costume maker. Karena gue tahu lu tuh cosplayer banget ya. Ini kan kita yang lama gak ketemu bahwa dan itu dibentuk ya cosplay gitu. Dan tiba-tiba lu sedewasa sekarang dan kita ketemu lu bilang enggak bang, gue lebih suka costume maker. Itu kan kayak boom banget gitu. Ya. Wah anjing. Kostum pertama yang buat kostum tadi Devil May Cry. Yang dipakai orang deh. Yang dipakai orang ada gak? Gue lupa lagi. Ingat gak? Oh, Blockbuster. Anjing. Itu 1 dari 100 tingkat kesulitannya? Blockbuster tuh kesulitannya nggak terlalu sulit sih Pak. Soalnya kan yang minta bikinnya juga nggak terlalu detail sih. Okay. Cuman gede aja. Hampir 3 meteran lah. Ya anjing, gedenya gue 1 aja. Bangsa. Gue bingung, gue kaget anjir. Oke, 3 meteran. 3 meter. Lu bikin, lu ada tim kah atau sendiri dah? Waktu itu kebetulan 2019 gue kerja di orang juga. Soalnya gue motivasi gue kerja karena gue pengen belajar masalah kostumnya, bukan nyari uang sih. Wow. Maka kalau misalkan lu nanya kenapa lu masih tetap bikin kostum, bukan karena uangnya juga sih, karena gue emang passion di sana. Passion di sana aja. Ceritain sedikit tapi lengkap tentang kerjaan costume maker. Misalnya tadi, iya bang, awal gue debut, gue kerja di orang dulu sampai sekarang gue sendiri. Silakan. Mungkin awal gue bikin kostum 2019, yang benar ya awal kan ngulik-nguliknya. Oh berarti ada fase yang bercanda-bercanda mah ada ya? Pasti banyak gagalnya kan dulu, nggak ada mentor dan lain-lain. Oh anjing. 2019 gue diajak ke Bandung buat kerja di orang. Terus tahun 2020-nya gue pindah tempat kerja. Pindah tempat kerja? Ya, soalnya yang satu lagi yang tempat kerja gue yang
setelahnya Hmm. kualitas kostumnya emang mendekati official sih bang. Dan di sana gue banyak belajar. Serius? Yes. Berarti apa ralat gak kalau gua salah menanggapi mendekati official berarti benar-benar detail banget seperti mirip gitu ya? Benar-benar detail bang. Bahkan gue sempet gagal bikin satu part. Gue bikinan gue dibantu terus disuruh bikin ulang. Serius? Yes. Padahal udah pengen jadi tuh. Udah jadi. Oh, udah jadi kan? Nah, jadi satu part doang sih kayak armor tangan itu kayak masih agak mencom putih. Terus dibanting bikin ulang. Kalau misalkan belum perfect diulang lagi. Sih gue tonjok ya. Tapi enggak sih bang, gue bisa lah lebih ke belajar makin sabar sama anjing bener nih. Kayaknya lebih ke ngejar puas sendiri juga nih jadinya. Oke, itu maksudnya yang mendekati official tuh dia berarti sebuah perusahaan masih di Indo itu loh kerjanya. Masih di lo. Anjing keren banget kalau gitu tuh perusahaannya. Oke. Selanjutnya habis itu ya lu kerja di sana terus apa lagi coba ceritanya awal Di sana terus gue sempat balik ke Tasik bikin juga sendiri gitu sama temen gue, cuman pecah kongsi sih. Oke, pecah fungsi. Pecah kongsi terus bikin lagi beberapa tahun kemudian. Biasalah bang nyoba kapal planner gitu, cuman gagal juga karena mungkin dari sisi bisnisnya sama internalnya belum jalan. Oh, oke. Sebelum dilanjut, kita harus jelasin juga ke pendengar gue dan gue couple planner tuh apa? Kostum couple maksudnya. Maksudnya kapal planner itu kayak bikin usaha bareng pasangan. Oh, Cuman gagal. oke. Gue kira tuh bikin kostum couple. Oke. Istilahnya usaha bareng pasangan. Oke. Habis itu sampai di titik mungkin yang atau ada lagi lu menjadi orang lagi atau bagaimana? Enggak sih. Oke, berarti udah habis itu lepas lu sendiri. Oke. Seorang Dani bisa mengatakan, oke, sebelum pertanyaan ini berarti lu boleh dong kalau ada yang bikin kostum, kalau lu tadi lu udah bilang boleh. Nah, sebelum Dani anjing si songong ini mengatakan nulis nomor HP atau mempromosikan diri bikin kostum ke gua aja. Itu tahun kapan? Lu udah mulai berani kan? Kayaknya anjing gua udah pede ini bikin sendiri nih. Bahkan sebelum gua bisa bikin kostum banget pun di tahun 2015 gua udah berani tuh. berani itu. Anjing emang. Sama kapal trainer dulu sempat nyoba juga kan 2015. Oh, jadi sebelum kapal planner yang terbaru ada juga. Ada juga. Gagal juga. Gagal juga. karena sebutannya sih. Oke. Oh, berarti dari lama lah. Lu intinya seorang Dani berani dan pede dengan bahwa kostum gue ini punya nilai jual. Lu udah berani dari tahun 2015. Oke. Masterpiece kostum yang tadi kan lu udah nyebutin bahwa lu udah lama bikin kostum Devil May Cry yang pertama kayak gitu, tapi kan pasti ada seorang Dani yang sampai anjing nih karya gua nih kayak gitu. Apa Dan? Kamen Rider Cross Magma sih yang gua bikin di tahun 2020 dan itu harga jualnya lumayan sih bang. Oke. Karena mendekati official ya. Oke, itu dipakai sendiri apa dibeli sama orang? Dan sorry, pesanan orang. Serius? Pesanan orang Amerika. Serius? Yes. Bisa bahasa Inggris Anda? Ini lucu banget goblok. Orang Amerika yang bikin kostum lu? Iya. Oh ya, maksudnya minta bikin ke lu ya, kayak gitu. Itu berapa Dan? Kisaran deh. Bisa nyebut harga 30. Itu kan gua kerja di tempat orang sih. Oh iya. Gua bikinnya dari awal. Oh iya. Dan lu istilahnya terlibat lah ya. Itu jadi bagian yang lu happy banget kayak gitu. Dipakai tuh ada nggak kayak bang, gue udah pakai nih fotonya gitu kayak cerita kayak gitu. Gua ada di Google Drive sih bang fotonya. Oh dia cosplay juga? Enggak, atau emang kostumnya? Kostumnya. Ada di. Oh berarti boleh nggak nanti kalau misalnya ini tampilkan? Oke. Enggak, maksudnya yang orang yang pesen ini dia di Amerika tuh dia apa? Emang cuman pengen koleksi atau dia cosplayer juga Dan? Seingat lu? Seingat gua dia tuh emang sering main ke Comic Con. Oh iya? Ya. Wow. Berarti gue rekap lagi sampai orang Amerika bikin di lo di tempat lu waktu itu, berarti memang tempat lu sangat wow sekali dong. Sampai sekarang masih ada? Masih ada. Anjing. Dan tapi sekarang lu sendiri nih? Sendiri juga. Pede lah ya. Oke. Selanjutnya kalau yang dari lu sendiri bikin dari nol, pernah nggak Dan? Atau memang kalau bikin kostum maker itu harus punya tim? Nah, kan gue nggak bayanginnya adalah sebagai orang awam kayaknya rumit deh, ribet deh. Apa sendiri juga sebenarnya bisa, tapi kita bilang ke orang yang pesan
bakal lama ya atau Ya. gimana dan sebenarnya? Sebenarnya sendiri juga bisa. Sendiri juga bisa. Ya. Oh. Cuman mungkin karena kompetensi gua masalah menjahit barang, gua paling lempar ke tukang jahit. Tapi gua udah nyiapin pola dan lain-lainnya. Dan pasti ngasih tahu bahwa di detail harus detail ya, Ya. ini dan sebagainya. Oh, berarti ada part juga kalau jahit ya ke tempat yang emang bener ngerti gitu. Oke. Oke. Maker lu happy, terus juga pada akhirnya lu juga sampai akhirnya bilang oke, gue boleh nih open PO atau ada yang sampai sekarang gitu lu masih ngejalanin itu, tiba-tiba lu cerita sama gue dia di off cam ya kayak gue anjing nih orang yang banyak banget budaya Jepangan yang digelutinnya. Lu bikin apa namanya mainan tadi cerita, Oh ya, di mainan. berarti ini tingkat keberapa dan kehappyannya? Tadi kan cosmaker yang pertama, Sama ya. cosplay mungkin yang kedua, Ya, cosplay juga. yang kemainan yang berapa nih? Tiga. Tiga sekali. Mainan. Karena gue suka mainan sih bang. Oh iya betul. Dan lu emang masih suka main-main macam enggak maksud gue. Emang anjing emang dia. Oke, mainan Crash Gear. Selain Crash Gear, Crash Gear kemarin tuh sempat bikin action figure sih. action figure lu bikin juga. Oh iya. Action figure apa? Gue lupa. Kan gue lupa sih. Apa? Kamen Rider Kamen Riders dibikin action figure berarti ada ya? sih bang. Oh, dijual di pasaran atau mulut ke mulut atau gimana? Mungkin masih PO doang sih. Oke. Tapi itu bukan gua yang punyanya, Iya. gua yang bikinnya. Lebih terlibat gitu. Oh, berarti lu kerja di orang lagi? Ya, Oh, wow. Oke, berarti masih sampai sekarang masih bikin atau udah cabut dari itu dah? sekarang lagi cabut sih bang. Lagi cabut gua. Kalau itu di mana? Di Bandung kah? Tasik kah? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Berarti lu ini Bandung, Jakarta, Tasik ya? Bandung, Jakarta, Tasik. Oh, wow, oke. Oke, itu di Jakarta bikin mainan berapa lama? Mungkin kemarin tuh 2 bulan atau 3 bulan. Oh, lumayan nih. Berarti emang tangan lu kreatif banget lah ya bikin-bikin kayak gitu. Emang nggak bisa diam kali ya? Enggak juga sih bang, emang suka ya mungkin takdiran aja kali ya. Tampilannya ya nggak bisa diam gitu. Oke. Terus jauh sih gue mikirnya tiba-tiba bikin mainan. Tapi berarti ada unsur kehappyan dong ketika mainan lu jadi dibikin dipakai gitu ya. Crash Gear tuh yang diadu-adu gitu. Iya, yang Oh gitu. Oke. Itu open PO kayak gitu mungkin berarti marketnya udah pasti Jepangan juga kali ya. marketnya Jepangan sih. Oh. Oke, yang selanjutnya adalah ini kita masih ngomongin Dani dan kesukaan budaya Jepangan dia. Bikin apa tadi? Event gitu, rumah hantu gitu. Apa ya? Itu spesifik pasti rumah hantu dan atau bikin apa lagi? Kan kalau di event Jepang tuh kan ada obake, Ya, atau enggak yang kayak terus yang apa sih maid itu. Nah, apa obake saja atau ada bikin event yang sempat bikin sih lebih ke jadi stuntman-nya sih. oh, Stuntman di event escape room. wow. Hampir kayak rumah hantu, cuman hantunya diganti sama dinosaurus. Dinosaurusnya bisa ke gue juga. Oke. Karena kemarin gua takut Anjing. hidup aja. Maksudnya lu terlibat sebagai pemain juga pernah? Ya, gua di dalam pos tuh T-Rex-nya. Jadi T-Rex. Itu maksudnya cosplay nggak sih? Hah? Cosplay nggak sih maksudnya kayak gitu? Nah, masih bisa diterdapatkan sih. Iya, bingung ya. Oke. Selanjutnya adalah yang gue penasaran bikin rumah hantu itu sampai sekarang masih atau Enggak sih. sekarang enggak kayak gitu? Oh, Soalnya kemarin tuh kebetulan emang ada yang pengen bikin rumah hantu dan gua emang pernah terlibat di wahana rumah hantu juga sebelumnya. Terus dia minta konsul ke gua, pengen dong dibikin rumah hantu ini kayak kostumnya gua yang bikin. Oh, berarti lu Pakainya gua yang hantu? Wow. sampai pelaksanaannya juga gua yang ngatur bang. Berarti lu kayak konsultan juga bisa lah ya? Bisa sih dikit-dikit. Masih Anjing. Rumah hantu. Itu di mana dan pas waktu bikinnya di Jakarta, Bandung, Tasik kan? Tasik di Mayasari. Oh iya? Iya. Oh, paham. Keren. Gitu, oke. Udah nih, Dani yang nyelam terbentuklah sebuah pertanyaan, berarti wibu ini kreatif dong. Penggemar Jepang ini sebenarnya banyak yang kreatif dan Kalau misalkan kreatifnya yang mana dulu nih Bang? Kalau misalkan kreatif secara umum mungkin kita juga bisa bilang wibu yang jago goreng drama kreatif.
Enggak pecah. Nggak usah. Anjing emang. Bikin musuh di podcast. Tolong. Episode lain aja. Ya. Oke, lanjut dah. Berarti ya maksudnya Kita sepakatin dulu aja deh. Kreatifnya dalam bentuk nyari cuan tuh ya. dia nyari cuan kayak gitu atau ya bikin kostum atau ngehobi aja dia bikin karya. Bener itu? Kebanyakan benar sih. Kebanyakan bener. Nah, Berarti yang di luar sana bilang ibu mesum kan? Ya, ya goblok aja sih. iya oke thank you. Oke, selanjutnya adalah dan lu udah di industri ini kan bahwa berarti lu mengiyakan bahwa tanpa sadar ya lu pun kreatif dan banyak teman-teman juga teman-teman lu yang penggemar di Jepangan kreatif mencari cuan kayak gitu. Berarti kalau ngomongin Dani yang udah lama berkecimpung ini step awal dulu kan bagaimana seorang nah ini masih ada yang bertanya nih bang gue penggemar Jepangan juga gue banyak ide kreatif gimana caranya gue biar kayak bang Dani bisa dapet cuan. Lebih ke mulai aja sih bang, mulai aja bikin Aja. karya, terus lempar ke publik. Ya kalau misalkan lu gak lempar ke publik, kesalahan kayak gue ya, orang lain gak bakalan tahu siapa lu gitu kan. Jelasin, lempar ke publik tuh maksud bikin postingan pada suka yang kayak gini gak atau gimana? Publish aja sih kayak gak selalu tentang sosial media, ya mungkin bisa nanyain ke teman lu, ini bagus nggak misalkan kalau buat dijual, atau misalkan skill-skill lain kayak lu bisa ngedance atau nyanyi, tanyain pendapat teman lu, atau mungkin cara nge-publishnya lu ikut kompetisi lah. Ngeri. Oke. Sebetulnya menurut gua bang, ekosistem Jepang ini banyak banget loh yang bisa jadi uang. Oke. Kayak lu misalkan ilustrator, lu bisa bikin merchandise, atau mungkin lu suka bikin kostum, lu bisa jadi maker. Cosplayer lu bisa bikin, ya khususnya cewek ya biasanya demandnya lebih banyak, kayak lu foto bikin fansign dan lain-lain. Fotopack bisa. Fotopack bisa. Oke. Makanya sih, gua tuh kadang sedih gitu kayak budaya pop culture Indonesia belum ada yang bisa kayak gini gitu, saling ini. Oke. Mungkin kalau sekarang ngikutin perkembangan dunia di Korea ada manhwa sama anime Korea sih. Terus anime Cina sekarang kayak ya namanya Dogwalk kan. Terus manhwanya juga bagus-bagus walaupun kebanyakan basis kekuatannya kultivasi mungkin agak boring juga sih, tapi menurut gua perkembangan Cina gila sih dari game, terus animenya, terus komiknya gila. Berarti di luar sana tuh si istilahnya ekosistem ini tuh udah banyak yang jalan. Di Indonesia ini masih belum apa alasannya kenapa Indonesia ini belum sampai seperti Korea dan Cina kalau pandangan. Mungkin beberapa budaya kayak tabu untuk dimodernisasi sih kayak ngapain sih lu bikin terlalu gua sempat pengen bikin sebuah lokal hero namanya Siliwangi kan. Gua mikir 2 kali bang kayak masih terlalu sakral gitu buat dimodernisasikan. Tapi ya mungkin bisa dibenerin juga sih kalau misalkan pendapat gua salah. Oke. Dan maksudnya bagi teman-teman yang punya pemikiran sama Mbak Dani mungkin bisa drop di kolom komentar ya. Nanti kita blok aja. Enggak maksud gua. Kaget ya. Sebentar nih. Dan mungkin kalau ada yang ada yang tertarik untuk collab sama Dani boleh banget deh kayak gitu untuk drop kolom komentar biar bisa sharing karena menurut gue Dani itu pernah cerita sama gue pengen dia pengen bentuk sebuah wadah yang dimana pengen bikin maju ya budaya Indonesia juga Jepang juga gitu ya. Itu menarik sih kayak gitu. Oke. Tapi Dan gue tuh menariknya adalah salut lama nggak ketemu lu udah punya sehebat ini ekosistemnya sebuah kita nyebutnya peluru untuk lu bener-bener terjun di dunia Jepangan. Tadi lu bilang ada fase di titik rendah lu pengen cabut. Kenapa? Berarti kan lu ada fase di mana lu nggak yakin dengan ini. Ceritain dulu. Waktu itu kayak bikin kostum kayak nggak gampang, terus gua juga bingung kan nanya bikin kostum ke siapa. Soalnya kan gue dikasih daerah kan sebutnya. Peradaban cosplaynya belum terlalu maju dulu. Oke, dulu ya. Oke. Kayak terus belum banyak video atau tutorial kayak nyerah aja gitu ya. Tapi gue pengen. Menarik. Apa trigger atau apa yang membuat Dani lepas dari fase pengen cabut?
Itu kan menarik loh, maksudnya Ya. ketika lu mungkin wah ini pada waktu itu gila ya, lu gak punya abang-abangan yang bener-bener mungkin yang bestie lu ayo nge-support kayak gitu, mungkin gak ada ya seingat gue ya. Mungkin dulu nggak. Ya dulu enggak kan, seingat gue yang paling gue yang ketawa-tawa cuma lihat di cosplay Naruto kayak gitu ya. Cuman gue kalau teman-teman Dani ada circle-nya curhat ya, gue mah orang paling bisa untuk didengarkan gitu. Nah apa seorang Dani bisa bangkit dan Bangkit itu mungkin dari teman-teman luar kota kayak malah dia luar kota? ya dari luar kota kayak lu pasti bisa kok bikin. Terus sampai di hari gua diajak kerja sana. Oh iya. Bisa. Wow, oke. Jadi malah orang luar yang nge-support lu nih. Ya. Dua orang itulah yang cukup berjasa ya kalau kita ngomongin karir lu kayak gitu kan. Oke. Selanjutnya itu fase pernah jatuh tapi bisa bangkit, langsung konsisten kah atau meraba lagi kayak gue kayaknya mulai pelan-pelan dulu deh atau apa kayak gitu? Nah, waktu selama di Bandung sih ngebut sih bang progresnya kayak dari dulu belum bisa ngelapis kuliah gua nyampe bisa Wow. Oke. Menarik. Menurutnya konsisten sepenting itu nggak sih, Dan? konsisten sangat penting sih. Mungkin ada yang jauh lebih di atas dari konsisten sih bang menurut gua. Apa? Saya bilang meditasi lu sama komitmen lu sih Oh itu kan sangat penting menurut gua. penting banget. Ketika misalkan konsisten emang harus itu. Cuman ketika lu udah komitmen mau lu capek apapun lu bakal ngelakuin hal ini. Keren. Berarti modal konsisten doang enggak lah ya? Enggak. Anjing keren, gue baru tahu juga. Gue kira konsisten yang dibutuhkan, tapi ternyata nggak cuma konsisten, ada lagi part-part yang lain. Seru. Lu udah mulai konsisten terus tiba-tiba lu sehari berhenti terus lu pasti membalas lagi kan buat dulunya. Taruhlah analoginya lu nge-gym nih bang. Oke. Lu setahun konsisten nge-gym terus bulan puasa lu libur nih. Pas bulan lu mulai laginya pasti terasa berat banget kan. Beda lagi kalau misalkan lu emang udah komit gua pengen nge-gym. Kalau lu udah komit ya selesai. Oh, gila. Gue gak nyangka si Dani bisa sedewasa ini aja. Si Naruto. Anjing, pokoknya teman-teman ya, kalau ngomongin Dani tuh bagi gue ya, sampai sekarang tuh pas kita terakhir ketemu dan itu tidak disengaja, gue selalu bilang tuh dia Naruto, gak jauh dari Naruto pokoknya kayak gitu. Anjing, keren sekarang. Oke, selanjutnya adalah menjanjikan gak ada serius di industri ekosistem ini? Menjanjikan atau enggaknya tergantung kitanya komitmen atau enggak. Lagi-lagi itu Komitmen sih. Soalnya kalau misalkan lu cuma ngelihat dari nominal, ketika lu belum dapat program, pasti lu bakalan darah. Bang beda lagi pasti lihat lu emang udah komit dan passionnya di sana. ya terus aja dikejar gimana caranya. Oke, pertanyaannya ini bagus nih. Tapi kan kolamnya udah banyak dan apa tetap bisa dapat cuan? Enggak, maksudnya kolam udah banyak sih, tahu Jepang, penggemar Jepang sebanyak itu. Dan orang yang cosplay maker bukan lu doang, ada lagi. Yang cosplay ada lagi. Yang bikin make up yang tadi lu ceritain juga banyak. Nah, masih tetap bisa dan dapat cuan dan Tetap bisa sih bang. keren. Kenapa lu bisa berargumen seperti itu? Nah, berargumen ini mungkin karena banyak kostum maker juga kan punya stylenya masing-masing. Terus dari pengerjaan berapa lama, mungkin lu bisa nyari nilai tambahnya dari mana nih, dari mana mungkin dari lu bikin kostumnya sedetail apa, atau mungkin dari kecepatan sana lu gimana. Oke, berarti maksud Dani adalah tiap orang mungkin punya jadi cosplayer iya, make up cosplay iya, costume maker iya, tapi tiap orang punya style yang beda-beda. Ya. Dan itu begini, hati itu begini gitu ya. Berarti kita tanpa sadar harus nemuin value kita dulu dong. Iya. Oh, dan itu nggak mudah loh. Ya emang pasalnya paling susah itu ketika kita tahu namanya self awareness, kita aware sama diri sendiri, kita sebenarnya di mana, kompetensinya di mana. Wow, oke. Mungkin buat penonton Bang Adi lebih tepatnya kalau misalnya pengen mulai sesuatu ya mulai dulu aja. Lagi-lagi lu selalu bilang ya udah mulai dulu aja.
pastinya hasil pertama nggak bakal perfect, mungkin busuk, tapi ya seiringnya waktu lu bakal nambah juga sih. Ya, tapi dengan catatan ya, seiring berjalannya waktu ya, lu juga harus evaluasi, harus belajar gitu ya. Oke. Oke. Selanjutnya adalah berarti fix ya, masih bisa walaupun kolamnya udah banyak. Lagi-lagi lo harus kenalin diri lo, konsisten, komitmen dan sebagainya tadi lo ceritain kayak gitu. Terus selanjutnya adalah apa dan mungkin ada nggak satu kalimat atau satu hal yang mungkin lu pengen sampaikan kepada orang yang baru mulai terjun ke industri lu, maksudnya yang lu lagi jalanin, silakan. Baru mulai dulu aja sih sebenarnya. Kayak Terus, gitu. Lu sering-sering publish lah, misalkan lu punya karya, publish jadi orang lain tahu siapa lu, dan di sana mungkin lu juga jadinya secara nggak langsung membangun personal branding juga sih. Soalnya zaman sekarang personal branding itu penting banget. Oke, dan yang gue tahu nih ya, kan sekarang zaman makin kreatif, penggemar Jepangan juga makin banyak lah wadahnya atau kolamnya, makin banyak orang yang suka Jepangan. Nah, tapi kadang gue rasa beberapa penggemar Jepangan tuh kebingungan mencari ide bikin gimana caranya biar dia kreatif. Nah, gue dapat info bahwa seorang dari teman gue ini, dia lagi ngejalanin buat bikin sebuah konsep ideal tentang Jepangan, tapi juga ada persona brandingnya. Benar gak? Atau gimana? Coba jelasin. Mungkin lebih ke pengen membangun persona baru sih, Bang. Pengen bikin persona baru. Ya, Dengan yang udah dibentuk sekarang, pengen bikin yang baru gitu. bikin yang baru. Kenapa? Pertanyaan dulu, kenapa? Mungkin kenapa? Karena orang lain mungkin akan lebih mudah menerima entitas baru daripada gua harus memperbaiki persona gue yang Oke. Cukup deh Bang. Ini persona apa yang ingin lu akan tampilkan nanti? personanya mungkin lebih ke sisi kreatif sama edukatifnya aja sih. Seperti apa? Kayak Contoh. mungkin Bisa. salah satu pilar kontennya mungkin gua spill di sini, salah satunya mungkin tutorial bikin sesuatu. Wow. Dan itu akan dihadirkan sama lu di Instagram, media sosial lu kayak gitu. Anjing. Berarti seperti kayak step by step bikin kostum mungkin. Yes, semacam itu. Wow. Mungkin bahkan lebih awalnya lagi dari basicnya Dari kayak basic. belajar motong. Soalnya kan teknik motong juga banyak. Teknik motong banyak jenisnya. Banyak. Sebagai orang awam, bukannya motong tinggal gini doang, nggak gitu. Enggak. Anjing. Pantengin IG-nya Dan. Oke. Lu tadi bilang pengen bikin persona baru seperti inspiratif, edukatif kayak gitu ya. Kayak gitu. Kenapa lu pikiran untuk hal ini seorang Dani? Kenapa? Mungkin sekarang tuh lebih fokusnya yang bikin gua sadar gitu. Gua tuh sempat cosplay di sebuah acara amal di panti asuhan, kayak ternyata gua ngasih impact orang lain kalau yang gua sadar sendiri. Mungkin sekarang tuh lebih pengen fokusnya impact driven aja ke orang lain. Oke. Berarti ya bisa dibilang itu adalah pemicunya pada saat itu. Oke. Selanjutnya adalah itu sudah launching kan atau apa? Atau belum? Atau nanti next? Next misalnya lagi bangun tim dan juga sih. Wow, berarti lagi digarap lah ya. Kalau nama boleh lah deh, Sino. Nama bagus. Apa? Dan sensei itu. Sensei, siap. Itu menarik banget. Nah, dan ini bisa kelihatan ya, tuh lepas anting. Emang cupu, orang dicupu pada sesuatu jadi pakai anting coba. Kayak gitu. Kalau asli nyokap pasti ngomel banget. Tapi ganteng ya dikit banget. Ngangguknya pelan berarti gak ganteng, anjing ya. Oke, selanjutnya adalah Dan Sensei ID. Dan sensei ini. Kenapa namanya itu? Mungkin ngambil 3 huruf dari nama panggilan gua, dan Dani. Oke. Jadi Dan. Terus sensei lebih identik ke edukatif kan. Oke, makanya lu ngambil nama itu ya. Oke. Berarti kita bisa lah untuk nge-spill bahwa ketika teman-teman penggemar Jepangan atau mungkin yang belum jadi Jepangan ya, yang masih emang seru industri atau industri kreatif Jepangan, mungkin bisa banget mantengin nanti Dan Sensei ya. Anjing. Terus nextnya Dan, gue jadi penasaran. Gue nggak akan ngobrol lebih panjang karena belum launching juga ya.
bakal ada part 2 dong anjing. Pasti gue bakal ngundang lu lagi. Ya gua nemu itu sih Bang. Tujuan lu ini ternyata emang kita ngobrol anjing juga. Oke. Apa cita-cita lu untuk next ke depannya dan apa harapan lu ketika lu bikin Dead Sensei untuk industri di Jepangan? Nah, ini bagus nih pertanyaannya. Selain dan saya gue sebenarnya pengen bikin perusahaan cosplay sih. Serius? Yes. Mungkin bagi orang terlalu tinggi atau gimana, tapi gue udah bikin konsepnya juga sih Pak. Gue sih percaya lu bisa dan gue mendoakan yang terbaik. Lu sampai udah bikin konsepnya? Udah ngeluarin. Berarti ada dong nama-nama yang lu percaya untuk masuk di industri itu ya? Ada sebagian. Berarti lu juga bisa. Kalau divisi marketing bisa kasih. Oke, wow, cita-cita panjang banget ya. Berarti kan tanpa sadar lagi-lagi gue tuh kayak gemes bahwa lu tuh pengen banget kayak mencerdaskan, memberikan edukasi kepada penggemar Jepangan. Kenapa dan konsepnya itu adalah memberikan edukasi dan kayak ngasih pendidikan bahwa apakah lu pengen ngasih tau bahwa Jepangan ini kalau dikulik tuh banyak banget yang bisa diambil loh teman-teman, atau apa sebenarnya? Mungkin lebih kayak komunikasi alasannya Bang, alasan plastik menjawab keresahan diri sendiri gitu Bang. Soalnya kan dulu gua bikin plastik perusahaan, terus hobi gua sering banget diremehin kan Bang. Terus ya udahlah, gua harus ngasih impact nih. Oke, berarti ya ada keresahan di situ lah ya, yang sebenarnya angkat untuk bahwa teman-teman pede aja dengan industri yang udah dijalanin. Pertanyaan ini random sih. Lu kan sebagai orang yang udah pernah kerja terus makeup bisa nge-cosplay udah kayak gitu. Nah, lu bisa nggak ya jawab pertanyaan kepada orang-orang yang gak pede kayak gua? Emang ada yang pantas cosplay buat gua yang jelek dan maksudnya kemungkinan misalnya ada nggak pertanyaan, bang gua tuh kayak cosplay nggak pede? Apa jawabannya? Kalau dikatakan oleh orang-orang baru seperti ini. Pertanyaan menarik sih sebenarnya. Mungkin balik lagi tujuan dengan cosplay apa? Soalnya kan banyak orang yang cosplay cuma dari validasi. Tapi gue lebih ke senang tuh orang yang cosplay karena dia senang sama karakternya. Oke, berarti jawaban selanjutnya gak apa-apa kalau lo cosplay itu aja. Gak apa-apa, soalnya kan cosplay juga hobi kan, lebih ke hobi kan biasanya identik dengan nyari Evelyn Pan. Kalau misalkan ke cosplay ubah Evelyn Pan, buat apa lu cosplay gitu kan? Wow, ini bisa diklip sih, bisa diklip buat TikTok sih. Bagus, emang udah jago dia. Oke, udah masuk ke pertanyaan terakhir. Kalau kita kan tadi udah banyak nih ngomongin lu yang udah berkecimpung di industri kreatif. Penasaran gue, seandainya ada orang tertarik bikin kostum kayak gitu, dari range berapa sih dah kalau Dani? Ya mungkin nggak nyebut aten, itu kan terlalu privasi kayak gitu. Apakah ada part-part khusus kayak misalnya, kalau untuk apa nyebutnya, kayak kain mungkin rate segini atau apa gimana? Kalau gue tanya mungkin sama termasuk properti cosplay juga nggak ya? Oke. Boleh. Mungkin start from 300 lah. Itu juga masih bisa disesuaikan sama kerumitannya, terus target deadline-nya kapan. Berarti semakin simpel mungkin nggak begitu mahal. Ya. Boleh gue jawab nanya kayak gitu. Oh anjing, keren. Berarti ini keren nih. Berarti tanpa sadar bagi orang-orang yang baru terjun ke dunia cosplay terus pengen bikin kostum ke lu yang identiknya, wah bikin kostum kayaknya mahal, kayaknya ke lu bisa untuk konsul dan kayaknya nggak bisa begitu mahal kayaknya. Nah itu Bang salah satu kenapa gue pengen bikin perusahaan cosplay. Gue tuh lebih pengen menetapkan standar sih. Sama mungkin kan biasanya nanya ke cosplay, ke pemaker ini, taruhlah misalkan harganya 500, yang satu lagi 400. Kita kan nggak tahu patokan harganya, kenapa mereka ngasih harga segitu kan kita nggak tahu. Waduh, pengen ngedukasi ke arah sana juga sih Bang. Anjing, lihat tuh, kalau di kamera ada cahaya putih lu udah kayak ini anjing di anime kayak anjing, ngobrolnya kayak ngobrol Tuhan gitu anjing. Tercerahkan anjing. Tapi nggak apa-apa, emang tadi gue udah ngobrol nggak apa-apa ada cahaya putih karena bagus lah. Oke. Berarti memang lu pengen netapin standar itu, pengen ngasih tahu bahwa edukasi tiap kostum tuh gak bikin, intinya terjun di dunia cosplay itu gak menakutkan yang orang-orang katakan. Karena gue ngerasa kayak kayaknya cosplay itu hobi yang mahal, tapi banyak juga yang mematahkan di internet atau di video-video TikTok yang bikin konten.
cosplay itu nggak semahal yang dipikirkan, bener berarti Dan? Enggak sih bang, apalagi sekarang kan banyak yang rental kostum lah. Oke. Terus kalau misalkan bikin juga kita kan gampang, udah banyak tutorial dan lain-lain juga sih. Oke. Selanjutnya, kalau ingin mencari Dani, ingin menghubungi, ingin pengen konsultasi, sebutin media sosial lu Dan. Apa aja nih? Kayak gitu. Lupa aja. Nanti aja dicantumin ya. Nanti aja dicantumin Bawah kayak gitu sini. di bawah sini. Nanti kita bakal cantumin. Lu boleh banget tanya-tanya kayak gitu. Tapi menariknya, kalau yang nanya cewek balasnya cepet nih. Enggak lah. Enggak gitu ya, enggak gitu. Itu kalau perbincangan ini balasnya cepet sih. Kayak gitu. Next Dan, mau ngapain? Next mungkin matengin konsep perusahaan tadi sama persona barunya sih. Sama mungkin gue lebih pengen ngajak ke ilustrator atau mungkin penggiat ekosistem di Jepangan ini bikin sebuah karya yang ngangkat budaya Indonesia gitu. Jangan kita jadi konsumen terus gitu. Haji. Keren. Oke. Ada lagi? Gue pernah sih bang sama Cina itu gila-gilaan sih industri Sama Cina, negara Cina. negara Cina. Nah, itu maksudnya tolong lebih detail. Oh iya, saya pecinta kita. Saya juga. Sama negara Cina apa tadi? Sorry, ulang. Industrinya dari anime, terus komiknya, terus apalagi gamenya kan yang kemarin Black Myth Wukong sampai ada hari libur nasional buat mainin game Wukong, itu apresiasi negaranya gila. Ngeri. Andai kan Indonesia bisa disupport seperti itu gila, harusnya Wow. bisa. Wow. Gokil. Oke. Ada lagi nih ingin lo sampaikan kan kepada pendengar gua? Mungkin kalau misalkan kalian pengen mulai ya mulai aja sih, mulai berkarya. Walaupun hasil karya pertama lu busuk banget, publish aja sih. Itu tahu busuk maksudnya. Sampah. Sampah. Kayak gitu. Publish aja ya. Publish aja. Oh, oke. Seenggaknya orang lain tahu, oh lu bisa bikin ini loh. Oh, Atau misalkan lu bisa ini loh. oke. Kayaknya banyak banget sih yang bisa, ya simple lu bisa nyanyi sama dance juga bisa jadi uang sebenarnya. Banyak insight baru nih bagi gue ngomong sama Dani tentang cosplay itu nggak menakutkan itu, dan budaya di Jepangan sangat opportunity-nya sangat banyak kayak gitu. Enggak, makanya ya, yang nonton anime jangan nonton anime doang kayak gitu. Coba lu lebih dalam lagi mengenai tentang budaya Jepangan, ekosistemnya gimana, itu bakal jadi hal yang menarik banget ya kayak gitu. Wah, seru sih. Sama satu lagi sih, Satu lagi apa tuh? buat yang suka goreng drama mending alokasiin energi lu buat bikin kalian. Gua bete banget coba dikit-dikit drama digoreng lagi. Boleh gak kita nanti next ngebahas goreng drama, boleh ya? Gua dapetin hujat lagi. Berarti emang drama cosplay itu se-boom itu pokoknya. Oke, pokoknya jangan lupa ikutin Dani, nanti gue catat semua media sosialnya, dan nantikan persona baru Dani akan launching dekat-dekat berarti, dalam waktu dekat? Mungkin bulan depan sih, soalnya masih terlibat project lain juga. Oke, mungkin dalam waktu dekat tuh ya, bulan depan kayak gitu, pantengin. Nanti bakal gue akan spill juga mungkin di story Instagram Dani yang baru atau persona branding Dani yang baru. Nanti mungkin ada part 2 juga, kita ngebahas akhirnya launching branding baru Dani kayak gitu. Dan tetap bagi gue Dani si Naruto. Oke, thank you Dan, Yes. sukses terus. Thank you, Bang.